Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Cahyati dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis portofolio saya pada perusahaan gas negara dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Berikut ini adalah daftar saham yang saya beli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua emiten. Yang pertama, PT Perusahaan Gas Negara (TBK) dengan kode saham Pegas dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dengan kode saham Sido. Selanjutnya, outline dari presentasi kali ini yaitu yang pertama yaitu makroekonomi, yang kedua yaitu profil Pegas yang meliputi analisis industri, analisis fundamental, analisis teknikal. Yang kedua yaitu profil Sido, meliputi analisis industri, analisis fundamental, analisis teknikal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu analisis makro. Pada grafik pertumbuhan ekonomi terlihat Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 masih negatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian di 3 bulan pertama tahun ini minus 0,74%. Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku atau ADHB tercatat 3.961,1 triliun. Kemudian bila dilihat atas dasar harga konstan atau ADHK mencatat 2.683,1 triliun. Maka ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi 0,74%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi konsisten mengalami perbaikan, dimulai dari kuartal 2 tahun 2020 yang pada waktu itu ekonomi tertekan hingga minus 5,32%, mulai membaik pada kuartal 3 tahun 2020 yang minus 3,49% dan kuartal 4 tahun 2020 kontraksi kembali mengecil menjadi minus 2,19%. Untuk grafik tingkat inflasi di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di Indonesia sebesar 1,68% secara tahunan. Pada Mei 2021, angka itu meningkat hampir 0,3 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,42%. Dari 90 kota IHK, sebanyak 78 kota tercatat mengalami inflasi, sedangkan 12 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 1,82%, sedangkan deflasi tertinggi berada di Timika mencapai 0,83%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi paling tinggi adalah transportasi sebesar 0,71%, perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu 0,59%, pakaian dan alas kaki 0,52%, penyediaan makanan dan minuman 0,44%, serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38%. Selanjutnya, saya akan membahas profil perusahaan pertama yaitu PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau kode sahamnya yaitu Pegas. PT Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk atau yang biasanya dikenal dengan PNG merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Perusahaan ini beralamat di Jakarta. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan peraturan pemerintah, Pegas ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai perusahaan gas atau PNGas. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Pegas adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan, atau usaha lain yang menunjang usaha. Secara singkat, PGN mengalami peningkatan kinerja hingga pada tanggal 15 Desember 2003, saham PGN tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan namanya resmi menjadi PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Namun,
tanggal 13 Mei 1965 yang diperingati sebagai Hari Jadi PGN atau dulunya juga disebut PN Gas, saham PGN telah mulai diperjualbelikan pada tanggal 5 Desember 2003. Pegas memperoleh pernyataan efektif dari Bapepom LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Pegas atau IPO kepada masyarakat dengan nominal 500 per lembar saham dengan harga penawaran 1.500 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicetak pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 15 Desember 2003. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan energi kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi stakeholder melalui penguatan bisnis inti di bidang transportasi, niaga gas bumi dan pengembangannya. Pengembangan usaha pengolahan gas, pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan dan keteknikan yang berkaitan dengan industri migas, profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya. Selanjutnya adalah analisis industri. Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Gas alam adalah sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik. Jumlah itu tidak terlalu besar jika dibandingkan jumlah gas alam yang dihasilkan beberapa negara penghasil gas alam lainnya. Meskipun persentase gas alam Indonesia kecil, tetapi Indonesia adalah negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas sebagai subholding gas PT Pertamina atau Persero berkomitmen menjadi target pembangunan jaringan gas atau Jargas rumah tangga sebagai bentuk upaya akselerasi pelaksanaan program dan penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Beberapa titik pembangunan Jargas bahkan menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan pencapaian target lebih dari 80%. Pada tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas melakukan pemasangan Jargas Tarakan sebanyak 4.695 unit. Rumah tersebar di 6 lokasi. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang dibangun tahun 2016 sebanyak 21.000 SR dan tahun 2010 sebanyak 3.366 SR. Kemudian pada tahun 2020 PGN atau Pegas kantongi pendapatan 31,51 triliun pada kuartal 3. Analisis fundamental. Dalam analisis fundamental ini, saya menggunakan beberapa rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua yaitu profitabilitas, yang ketiga yaitu solvabilitas, yang keempat adalah EPS, dan yang terakhir adalah PBV. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Pada rasio ini, PT Perusahaan Gas Negara atau Pegas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 cenderung menurun dilihat dari pergerakan kurang rasio dan cash rasio. Kurang rasio di tahun 2020 sebesar 1,70 menurun dari tahun 2017 sampai 2019. Hanya sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 2,66. Hal ini diikuti dengan pergerakan cash rasio yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, cash rasio sebesar 0,8 lebih rendah dari tahun 2019 sampai 2020. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Untuk rasio yang kedua yaitu rasio profitabilitas, di mana dalam rasio profitabilitas ini yaitu nilai GPM, ROE, dan MPM cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2020. Untuk nilai GPM-nya sendiri cenderung mengalami perubahan yang tidak stabil dari tahun 2017 sampai 2020.
GPM mengalami kenaikan paling tinggi di tahun 2018 sebesar 33,83%, artinya kegiatan operasional perusahaan pada saat itu baik. Untuk nilai MPM-nya cenderung penurunan drastis. Selanjutnya untuk nilai ROA pada perusahaan ini cenderung mengalami perubahan yang tak stabil juga. ROA mengalami penurunan tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar min 3,5%. Namun di tahun 2018 meningkat, berarti perusahaan kurang efisien dalam mengelola asetnya. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Dalam perhitungannya yaitu debt to total asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Tahun 2017 sampai 2018 di mana DAR berada di bawah 1 berarti bahwa perusahaan itu mampu melunasi hutang jangka panjang melalui aktiva yang dimiliki. Di mana dilihat dari grafik PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas memiliki DAR di atas 1 dianggap mampu melunasi utang dalam jangka panjang. Sedangkan untuk nilai DER-nya PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas memiliki nilai di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki utang yang lebih rendah daripada ekuitas perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa investor disarankan untuk membeli saham di perusahaan ini. Untuk selanjutnya yaitu EPS atau earning per share, di mana dalam perusahaan ini dikatakan menurun setiap tahunnya. Di mana nilai EPS tahun 2012 sebesar 80, artinya perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp80 setiap sahamnya. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 33. Untuk nilai PBV atau price to book pada perusahaan gas negara Tbk atau Pegas yang menggambarkan harga saham yang diperdagangkan dibanding dengan nilai bukunya, di mana tahun 2017 nilai PBV sebesar 0,98 atau saya bulatkan 1 berarti bahwa PBV sebesar 1 kali, artinya harga saham sudah sebesar 1 kali lipat dibanding kekayaan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 1 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. Selanjutnya yaitu analisis teknikal. Berdasarkan analisis teknikal pada PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk dengan indikator MA atau Moving Average. Indikator ini menghitung pergerakan rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentan waktu. Untuk Moving Average pada bulan Mei terlihat bahwa garis MA5 atau garis berwarna merah berada di garis berwarna ungu atau MA20. Hal ini menunjukkan bahwa saham PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk memberikan sinyal beli. Untuk indikator yang kedua yaitu stokastik. Indikator ini menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi selama periode tertentu. Pada stokastik menunjukkan angka 62 yang berarti di area oversold atau jenuh jual, berarti berpeluang untuk dibeli. Untuk indikator yang ketiga yaitu RSI. Indikator ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga dengan nilai berkisar 0 sampai 100. Pada tanggal 11 Mei nilai RSI sebesar 43 yang berartinya bahwa pasar sudah oversold. Pada kondisi tersebut saatnya untuk dibeli. Untuk indikator yang terakhir adalah MACD. Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mendeteksi tren. Nilai MACD pada grafik di atas adalah negatif 31 yang berarti bearish, yang berarti sinyal untuk dijual. Selanjutnya saya akan membahas perusahaan yang kedua yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk atau kode sahamnya yaitu SIDO.
Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO merupakan perusahaan bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis atau farmasi, kosmetik, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, transportasi darat, dan jasa. Dimulai pada tahun 1940, PT Sido Muncul berdiri di Yogyakarta yang dikelola dengan baik. Pada saat itu, Sido Muncul hanyalah sebuah bisnis rumahan yang dikelola secara sederhana. Tetapi berkat kegigihan mengembangkan usaha sukses, maka Sido Muncul berubah dari tahun ke tahun menjadi perusahaan jamu berskala besar. Sekarang ini terdapat 300 lebih jenis produk yang sudah cukup familiar dengan masyarakat Indonesia secara umum. Produk unggulan dari Sido Muncul antara lain Kuku Bima Energi G dan tolak angin yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak dulu. PT Sido Muncul memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menjalankan perusahaan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Sido tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 pada papan utama. Perusahaan didirikan pada tahun 1975 dan berpusat di Semarang ini. PT Sido Muncul memiliki 109 subdistributor dan 161.556 grosir di Indonesia. Kapasitas untuk produksi bisa mencapai 3,8 miliar unit produksi per tahun yang diekspor ke 17 negara. Visi dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makan dan minuman kesehatan, kosmetik dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan produk-produk herbal bahan baku dari bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian obat-obatan herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima yaitu melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam yaitu mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya adalah analisis industri. Analisis industri adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman perusahaan dalam melihat kondisi lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan. Dalam analisis industri ini, saya melihat bahwa PT Sido Muncul Tbk ini memiliki peluang yang banyak terhadap pasar. Saat ini tercatat lebih dari 1.200 pelaku industri jamu, sekitar 129 pelaku usaha masuk dalam kategori industri obat tradisional atau IoT, dan selebihnya adalah industri skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terklarifikasi menjadi usaha menengah obat tradisional UMOT dan usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Dengan adanya virus COVID-19 membuat semua industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi menurun drastis. Tercatat pada kuartal 2 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh 8,65% dibanding kuartal 2 tahun 2019. Gabungan Pengusaha Jamu atau GP Jamu memproyeksikan pertumbuhan penjualan jamu dan produk herbal di tahun 2021 sebesar 5%. Hal tersebut lantaran dengan situasi pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat berusaha meningkatkan imunitasnya. Dengan peluang tersebut, banyak perusahaan farmasi yang membuat strategi baru agar bangkit seperti semula. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO menyiapkan rencana memperluas pangsa pasarnya di mancanegara. Menurut laporan tahunan 2020, SIDO produk-produknya sudah dapat ditemui di lebih
16 negara dengan fokus negara ekspor antara lain Filipina, Malaysia, dan Nigeria. Di tahun 2020, SIDO muncul melakukan pengiriman ekspor perdana produk tolak angin cair ke Saudi Arabia. Di tahun 2021, SIDO semakin gesit menggali pasar ke luar negeri di kawasan Asia dan Afrika. Analisis fundamental. Dalam analisis fundamental ini saya menggunakan beberapa rasio, yaitu 1. Rasio profitabilitas, di mana dalam rasio profitabilitas pada PT Industri Jamu Farmasi SIDO Muncul Tbk ini menggunakan nilai GPM, ROA, ROE, dan MPM selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat di tabel ini pada tahun 2017 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk ini mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan setiap tahunnya mengalami tren konsisten naik selama 4 tahun sehingga perusahaan ini sangat baik untuk tempat berinvestasi. Untuk rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas, di mana dalam PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk ini dilihat dari perhitungan nilai DAR dan DER tahun 2017 sampai 2020 ini nilai DAR-nya di bawah 1. Hal ini bahwa perusahaan mampu melunasi hutang jangka panjang melalui aktiva yang dimiliki. Sedangkan untuk nilai DER-nya perusahaan ini nilainya di bawah 1 yang menunjukkan bahwa tingkat utangnya itu lebih rendah daripada ekuitas perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan dari rasio ini yaitu untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Rasio yang ketiga yaitu rasio likuiditas. Pada PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk tahun 2017 sampai 2020 cenderung menurun dilihat dari pergerakan kurang rasio dan quick rasio. Untuk kurang rasio tahun 2020 sebesar 366,41% menurun dari tahun 2017 sampai 2020. Hal ini diikuti dengan pergerakan quick ratio yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan September 2020, quick ratio sebesar 311,55%, lebih rendah dari tahun 2017 sampai 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu EPS atau earning per share dari perusahaan ini dikatakan baik untuk berinvestasi karena laba perusahaan tiap tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2019 nilai EPS-nya itu sebesar 54, artinya saham tersebut menghasilkan laba Rp54 setiap lembar sahamnya. Tahun 2017 sampai 2020 nilai EPS-nya paling besar di tahun 2020 sebesar 62. Selanjutnya yaitu nilai PBV atau price to book value. Dalam grafik tersebut pada perusahaan ini yang menggambarkan harga saham yang diperdagangkan dibanding dengan nilai bukunya, di mana dalam tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017 nilai PBV sebesar 2,99 dan dibulatkan menjadi 3, artinya bahwa harga saham sudah sebesar 3 kali lipat dibanding kekayaan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 3 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. Selanjutnya yaitu analisis teknikal. Berdasarkan analisis teknikal PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk dengan indikator MA atau moving average. Indikator ini untuk menghitung pergerakan rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentan waktu. Untuk moving average pada bulan Mei terlihat bahwa garis MA20 dan garis berwarna ungu berada di atas garis berwarna merah atau MA5. Hal ini menunjukkan bahwa saham PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk memberikan signal sell atau jual.
Untuk indikator yang kedua yaitu stokastik. Indikator ini menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan rank harga terendah atau tertinggi selama periode tertentu. Pada stokastik menunjukkan angka 41 yang berarti berada di area oversold dengan atau jenuh jual berarti berpeluang untuk dibeli. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu RSI. Indikator ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga dengan nilai berkisar 0 sampai 100. Pada tanggal 6 Mei nilai RSI berada di bawah 20 yang artinya bahwa pasar sudah oversold. Pada kondisi tersebut saatnya untuk dibeli. Indikator yang terakhir adalah MACD. Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mendeteksi tren. Nilai MACD pada grafik di atas adalah min 4 yang berarti bearish, yang berarti memberikan sinyal untuk dijual. Yang terakhir adalah kesimpulan. PT Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Berdasarkan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, earning per share, dan PBV, bahwa PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk cukup baik dan sehat, sedangkan untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomujo Tbk atau Sido merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis, farmasi, kosmetik, dan lain sebagainya. Menurut analisis fundamentalnya dan teknikal, saham pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomujo Tbk ini cukup baik dan bagus jika dibuat untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.